Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2348 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sakaria pasalnya pertama ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop seruan untuk bertobat. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita sudah masuk dalam kitab Sakaria. Kitab Sakaria ini sesamaan dengan Hagai dan juga Maleaki. Dalam konteks firman Tuhan ini, mereka sedang membangun kembali bait suci yang menjadi reruntuhan di zaman Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pesan penting dari firman Tuhan ini untuk disampaikan kepada umat Tuhan dan pastinya kepada kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Pesan firman Tuhan yang pertama, panggilan Tuhan supaya umat Tuhan bertobat. Amin. Perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, firman Tuhan ini merupakan seruan pertobatan supaya umat Tuhan jangan hidup sama seperti nenek moyang mereka yang mengeraskan hati, yang suka mengeluh dan tidak beribadah kepada Tuhan. Akhirnya apa? Mereka ditimpakan berbagai-bagai malapetaka. Karena apa? Dosa yang mereka lakukan.
meninggalkan Tuhan. Mereka mau hidup dengan cara mereka sendiri. Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara dan saya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Makanya jangan hidup semau gue. Kita harus hidup seturut dengan kebenaran firman. Karena Tuhan Yesus sudah bayar saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau saudara binasa. Makanya Tuhan menegur kita semua dengan kebenaran firman Tuhan ini supaya apa? Supaya kita bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Karena kita sudah salah jalan. Firman Tuhan berkata dengan jelas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Saudara, hanya Yesus satu-satunya jalan yang benar, yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Tetapi kita manusia seringkali meninggalkan Tuhan, tidak mau peduli dengan agama. Kita hidup semau gue. Oh, kita harus nikmati hidup ini Pak Pendeta, karena hidup ini hanya sekali. Makanya kita harus menikmati. Banyak orang terjebak dengan penyataan-penyataan seperti ini, akhirnya apa? Tersesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Firman Tuhan ini ingatkan kita. Biarlah apa yang terjadi kepada nenek moyang Israel itu menjadi peringatan buat kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Supaya kita jangan melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh nenek moyang Israel, sehingga mereka kena dengan berbagai malapetaka. Karena apa? Dosa mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, saudara mungkin sudah jauh dari Tuhan. Saudara mungkin berkata, iya Pak Pendeta, tapi Yesus tetap ada di hati saya. Tapi sudah bertahun-tahun saudara tidak beribadah, saudara sama dengan saudara meninggalkan Tuhan. Orang-orang percaya itu harus ada di dekat Tuhan. Amin. Mereka harus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini dan saudara sudah beberapa tahun meninggalkan Tuhan, tidak lagi pernah pergi ke gereja, tidak lagi beribadah kepada Tuhan, saudara sibuk dengan kesibukan, saudara mengejar cuan sampai lupa Tuhan. Dengar ini baik-baik, firman Tuhan ini menegur saudara, kembalilah kepada Tuhan. Kalau tidak saudara, apa yang ditimpakan kepada nenek moyang Israel karena mereka tidak beribadah kepada Tuhan, sehingga mereka kena murka Tuhan. Tuhan tidak mau saudara kena malapetaka itu. Makanya Tuhan menegur saudara dengan firman Tuhan ini. Bertobat, kembalilah kepada Tuhan. Amin. Datang ke gereja yang terdekat di rumah saudara. Atau mungkin saudara sudah tinggalkan beberapa tahun yang lalu. Kembali ke gereja itu. Supaya apa saudara? Supaya saudara digembalakan agar saudara tidak tersesat lagi. Hati-hati saudara. Kalau saudara berjalan sendiri, saudara akan ditangkap oleh perusak, oleh iblis yang akan merusak kehidupan. Coba saudara perhatikan. Kita itu semakin jauh dari Tuhan semakin rusak. Betul? Dan kalau kita masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan. Jangan menyalahgunakan kesempatan ini dengan hidup dalam dosa. Kembalilah ke jalan Tuhan yang benar. Jalan Tuhan yang benar hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Alkitab adalah penuntun kita supaya kita terus berjalan di relnya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan memanggil saudara dan saya, gereja Tuhan, untuk hidup dalam pertobatan. Bertobatlah. Yang kedua, kita belajar di ayat 4 dan ayat 5. Perhatikan. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu
yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 5. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Yang kedua pesan firman Tuhan ini, upah dosa adalah maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajak saudara untuk berbalik kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya saudara tidak binasa. Kalau mati binasa saudara, itu artinya saudara mati masuk neraka. Hidup dalam kekekalan, tetapi dalam hukuman, penderitaan, kekal selama-lamanya. Hidup kita di dunia ini hanya firman Tuhan katakan 70-80 tahun, artinya terbatas. Lebih daripada itu penderitaan. Terbatas saudara. Ya taruhlah manusia hidup 100 tahun lah, 120 tahun. Tapi itu ada ukuran saudara. 100 tahun. Tapi kalau di neraka saudara, itu hidup selama-lamanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Hidup kekal, baik itu surga dan neraka, itu ditentukan selama kita masih hidup. Apakah kita hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan hidup di surga yang kekal. Amin. Tapi kalau kita hidup di luar Tuhan, kita juga akan hidup kekal tetapi di neraka. Saudara yang memilih. Saudara, upah dosa adalah maut. Jadi saudara hati-hati. Mari kita mau kembali kepada Tuhan, berbalik, dan alami lawatan Tuhan dalam hidup saudara, sehingga ada kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan saudara ketika saudara mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, saya percaya orang yang datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, hidupnya pasti berubah. Amin. Hidupnya pasti apa? Pasti berubah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksudkan kebangunan rohani adalah hidup kita itu berubah. Dari yang gelap jadi terang. Amin. Dulu karakter kita buruk, jahat, tetapi setelah kita bertobat, tingkah laku kita, karakter kita, sifat kita berubah. Amin. Berubah menjadi yang lebih baik. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda orang bertobat, hidupnya pasti berubah. Hidupnya mau dekat dengan Tuhan. Amin. Senang beribadah, senang melayani. Hidupnya berubah dari yang kasar jadi lemah lembut. Amin. Dari yang tidak sabaran sekarang sabar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, upah dosa apa? Maut. Jadi kalau saudara masih hidup, ini kesempatan untuk saudara berubah. Berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Yang ketiga, pesan firman Tuhan. Saudara sudah mendengar tadi panggilan Tuhan supaya saudara bertobat. Tuhan ingatkan yang kedua pesan firman Tuhan bahwa upah dosa itu maut. Makanya saudara harus bertobat. Yang ketiga saudara harus mengambil langkah, merespon. Meresponnya dengan apa? Dengan bertobat. Banyak orang sudah dipanggil bertobat gak mau tobat-tobat. Sudah tahu saudara bahwa upah dosa itu maut, tetapi mereka adem-adem ayam masih terus buat dosa. Yang ketiga saudara, firman Tuhan ini memberi pesan kepada kita di ayat 6. Perhatikan. Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu
telah sampai kepada nenek moyangmu? Perhatikan kalimat berikut. Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Saudara, mendengar seruan Tuhan kepada umat Tuhan bertobat. Mereka meresponnya dengan apa? Mengambil tindakan bertobat. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara sudah hampir setiap hari dengar seruan bertobat, tetapi saudara belum tobat-tobat. Saudara dengar ini baik-baik. Respon firman Tuhan dengan hidup dalam pertobatan. Banyak orang sudah pelayanan, tetapi masih punya simpanan. Saudara, simpanan apa? Bukan simpanan di bank, bukan. Simpanan, perempuan simpanan, laki-laki simpanan, padahal dia sudah berkeluarga. Banyak orang sudah melayani tapi masih buat dosa, masih main judi, masih berzina, masih bercabul, masih tipu sana tipu sini, masih ada yang menggunakan narkoba. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah dengar setiap hari dari hamba-hamba Tuhan menyerukan pertobatan, tetapi saudara hanya iya tetapi tidak mengambil respon, tidak mengambil langkah pertobatan. Saudara respon firman Tuhan dengan bertobat. Kalau saudara punya selingkuhan, lepaskan dia. Kalau saudara pernah tipu orang, saudara kembalikan. Saudara pernah menggunakan narkoba, jangan kembali kepada kubangan itu. Tinggalkan narkoba itu, tinggalkan judi, minuman keras, rokok, tinggalkan itu sebagai respon kita merespon seruan Tuhan dengan bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita bertobat, oh haleluya, firman Tuhan bilang apa? Ada sukacita yang besar di surga. Oh haleluya, Tuhan senang kalau kita hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil saudara supaya bertobat. Bertobat saudara, karena dosa itu akan menghalangi saudara untuk berhubungan dengan Tuhan. Dosa itu yang akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Dan dosa itu yang akan menghalangi saudara untuk hidup dalam kekekalan. Karena upah dosa apa? Maut. Kita belajar hari ini saudara, bagaimana umat Tuhan merespon seruan Tuhan dengan mengambil langkah yang tepat dan benar, yaitu bertobat. Kembali ke jalan Tuhan, ikut Tuhan. Yang tadinya saudara mungkin berjalan sendiri-sendiri. Mungkin saudara sudah berasa, bosan pergi ke gereja, ketemu dengan orang-orang munafik dan sebagainya, sehingga saudara meninggalkan Tuhan sekian lamanya. Dan firman Tuhan ini berbicara kepada saudara, kembali kepada Tuhan, datang lagi beribadah kepada Tuhan. Amin. Bertobat, tinggalkan semua kejahatan saudara, dosa-dosa saudara. Tinggalkan itu, karena apa? Upah dosa adalah maut. Mari kita semua terus hidup dalam pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.